Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafzatun Nisa dengan NIM 12080223615 dari kelas 5G Agroteknologi Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Kultur Jaringan yang diampu oleh Ibu Dr. Rosmaina SP MSI. Pada video ini, saya akan membahas materi mengenai keragaman soma klonal. Keragaman soma klonal adalah keragaman genetik yang dihasilkan melalui kultur jaringan. Keragaman soma klonal berasal dari keragaman genetik eksplan dan keragaman genetik yang terjadi di dalam kultur jaringan. Keragaman soma klonal dapat bersifat genetik ataupun epigenetik. Keragaman soma klonal yang bersifat genetik misalnya perubahan jumlah kromosom yang meliputi poliploidi dan euploidi, kemudian perubahan struktur kromosom seperti translokasi, inversi, dan duplikasi. Selanjutnya mutasi gen seperti transisi, transversi, insersi, dan juga dilesi, serta terjadinya perubahan pada urutan atau sekuens basa-basa DNA. Variasi soma klonal yang bersifat genetik dapat diturunkan pada generasi berikutnya. Keragaman soma klonal yang bersifat epigenetik disebabkan oleh faktor lingkungan yang mempengaruhi ekspresi gen. Kemungkinan bisa terjadi gen silencing atau gen activation dan tidak melibatkan perubahan pada struktur ataupun sekuens DNA. Keragaman soma klonal yang bersifat epigenetik tidak permanen atau dapat balik dan tidak diturunkan pada generasi berikutnya. Selanjutnya, penyebab keragaman soma klonal. Keragaman soma klonal pada dasarnya terjadi akibat peristiwa mutasi, yaitu perubahan suatu karakter yang diwariskan yang disebabkan oleh berubahnya pembawa sifat menurun baik pada tingkat DNA atau gen yang disebut juga mutasi kecil atau mutasi titik, maupun pada tingkat kromosom yang disebut juga mutasi besar. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keragaman soma klonal? Yang pertama yaitu jenis zat pengatur tumbuh yang digunakan. Yang kedua yaitu lamanya planlet dalam kultur in vitro. Masa kultur in vitro yang lama dapat menyebabkan jumlah kromosom beragam dan frekuensi aberasi kromosom akan semakin meningkat sehingga akan mempengaruhi terjadinya keragaman soma klonal. Yang ketiga yaitu sumber eksplan. Sumber eksplan sangat berpengaruh dalam menginduksi keragaman soma klonal. Yang keempat yaitu genotip sumber eksplan. Genotip merupakan faktor penting dalam keragaman soma klonal, karena genotip dapat mempengaruhi frekuensi regenerasi dan frekuensi keragaman soma klonal yang terjadi. Kemudian yang kelima, perlakuan fisik, yaitu dengan cara buatan seperti radiasi sinar beta, sinar gamma, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu tingkat pertumbuhan awal organ meristematik. Selanjutnya, fungsi keragaman soma klonal. Bentuk keragaman soma klonal pada tanaman berfungsi untuk mengetahui perubahan sifat secara genetik. Keragaman soma klonal juga berfungsi untuk memperoleh tanaman dengan sifat-sifat yang diinginkan dan memperbaiki produksi beberapa tanaman dengan genotip hasil yang tinggi disertai dengan umur yang lebih genjah, contohnya pada tanaman kopi. Kemudian bentuk-bentuk keragaman soma klonal. Bentuk keragaman soma klonal pada tanaman dapat ditunjukkan oleh daun tanaman yang mengalami albino, tanaman menjadi kerdil atau pendek, male sterility, perubahan bentuk dan warna daun, batang, bunga, ukuran umbi, ketajaman, serta variegasi daun dan lain sebagainya. Selanjutnya, contoh aplikasi keragaman soma klonal. Teknik keragaman soma klonal telah banyak diaplikasikan pada tanaman, seperti pada tanaman tebu yang resisten terhadap virus penyebab penyakit Fiji, kemudian tanaman tomat yang resisten terhadap Fusarium oxysporum, serta tanaman kedelai yang tahan kekeringan dan tahan aluminium. Salah satu keragaman soma klonal yang terdeteksi secara fenotipik pada tanaman kelapa sawit yang diperbanyak melalui jalur organogenesis secara tidak langsung atau melalui fase kalus yang dapat dilihat pada gambar berikut ini. Tampak bahwa daun bibit kelapa sawit tersebut memunculkan sifat variegata yang seharusnya tidak ada pada daun kelapa sawit yang normal. Subkultur yang dilakukan secara berulang diduga sebagai penyebab terjadinya abnormalitas pada daun kelapa sawit tersebut. Selanjutnya, teknik untuk mendapatkan keragaman soma klonal.
Yang pertama yaitu regenerasi langsung. Pada teknik ini, pemilihan eksplan dan media memegang peranan yang paling penting. Pemuliaan in vitro dengan cara regenerasi langsung relatif lebih mudah dibandingkan cara in vitro lainnya. Cara ini dapat dilakukan pada berbagai jenis bunga seperti pada bunga mawar, dianthus, petunia, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu kultur sel tunggal. Kultur sel adalah sel yang dapat hidup secara in vitro dan masih mempunyai sifat-sifat yang mirip dengan sel induknya. Kultur sel dapat digunakan untuk berbagai macam penelitian, misalnya aktivitas intraseluler, intraseluler flux, ekologi sel, dan interaksi antar sel. Kemudian yang ketiga yaitu kultur protoplasma. Kultur protoplasma merupakan salah satu cara untuk memperbaiki major gen atau poligen yang defektif pada kultivar yang ada. Sifat-sifat dari major gen itu berupa ketahanan terhadap penyakit, toleransi terhadap stres, dan sifat-sifat morfologi tertentu. Selanjutnya yaitu kelebihan keragaman soma klonal. Adapun kelebihan dari keragaman soma klonal diantaranya yaitu yang pertama, keragaman soma klonal dapat menjadi alternatif dalam pemuliaan tanaman untuk mendapatkan varietas yang kualitasnya lebih baik seperti tahan terhadap penyakit, salinitas tinggi, kekeringan, dan produksi yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, keragaman soma klonal lebih sederhana jika dibandingkan dengan teknik rekombinasi DNA dan menghasilkan keragaman genetik dalam jumlah yang banyak. Kemudian, keragaman soma klonal dapat diantisipasi dalam jangka yang pendek, di mana soma klon dapat diidentifikasi di dalam tabung, lebih efisien dan efektif, serta biayanya lebih murah. Kemudian yang terakhir yaitu kekurangan keragaman soma klonal. Adapun kekurangan dari keragaman soma klonal diantaranya yaitu yang pertama, pada regenerasi selanjutnya selalu menunjukkan variasi yang luas dalam morfologi, akan tetapi sebagian besar akan hilang pada biji pertama yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, keragaman soma klonal tidak dikehendaki dalam kultur jaringan sebagai perbanyakan aseksual, karena dapat meningkatkan variabilitas terutama untuk tanaman transgenik. Dan yang ketiga, keragaman soma klonal yang terjadi seringkali bersifat epigenetik, tidak stabil, dan tidak dapat diwariskan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.